Matthew 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Thank you, Jesus. Gak ada kata yang bisa kami ucapkan selain terima kasih, Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang limpah dalam kehidupan kami, khususnya untuk komunitas kami tercinta, Heroes. Saat ini kami merayakan ulang tahun Heroes yang ke-9. Yes, kami tahu Heroes bisa sampai di titik ini, bisa menginjak usia 9 tahun, itu semua cuma karena Engkau. Terima kasih Yesus untuk komunitas ini. Kami bersyukur kalau kami bisa ditempatkan di komunitas ini. Banyak hal yang terjadi. Ada tawa, tangisan, rasa kecewa, rasa senang, semua bercampur di komunitas ini. Yes, maybe sometimes kami bergesekan, tapi kami tahu semua proses ini mendewasakan setiap kami dan membuat rohani kami semakin bertumbuh. Lewat komunitas ini, kami semakin mengenal Engkau. Kami tahu bahwa kami dicintai. Kami tahu setiap kami berharga. Kami tahu kami sudah diselamatkan dan gak ada yang bisa rebut itu semua dari kami. Heroes is not community for us. This is our home. Heroes adalah rumah, karena kapanpun kami kembali, Heroes selalu di sini untuk menyambut kami dengan hangat. So, happy birthday Heroes. This is we are Heroes History Maker. You can do, oh God of wonders, your power has no end. The things you've done before, in great measure, you will do again. There's no prison while you can break through. There's no broken body you can raise, no only you can save. All things are possible. Darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. There
come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold we crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken the people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold we crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up, you can light it up. Oh God of revival, let hope arise. That is our God. You are for anyone. Oh God of revival. Oh God of revival. Oh God of revival. Oh God, oh God, oh God. Sing, come away, come away, come away. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold we crumble. I hear the dance in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Pour it out. Yes, yes Jesus. Kami tahu di dalam namamu, di situ ada kemenangan. Kami tahu di mana ada namamu, di situ ada kebangkitan. Hari-hari ini, kenyataan yang kami hadapi saat ini mungkin boleh mengecewakan kami. Tapi saat ini kami mau tetap berdiri, kami mau deklarasikan bahwa kami gak akan takut. Karena kami tahu yang beserta kami, yang menyertai kami adalah tangan yang kuat, adalah tangan yang perkasa. Tangan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tangan yang sama yang membuat tulah untuk bangsa Mesir. Dan tangan yang sama juga yang membawa kami berjalan dari kemenangan menuju ke kemenangan. Yes, Kau Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Bahkan hal yang terlihat gak mungkin Kau mampu lakukan. Dan bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih keren, jauh lebih tinggi dari apa yang jadi ekspektasi kami. Kami tahu gak ada tembok yang Kau gak bisa hancurkan. Gak ada gunung yang Kau gak bisa gerakan. Because we know all things is possible with you. Gak ada tubuh yang gak bisa Kau bangkitkan. Jiwa yang Kau gak bisa selamatkan. Because all things is possible. And because we know our God is God of revival. Yes, kami mau deklarasikan, kami mau katakan kepada kesehatan kami, kepada keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan atas segala kebangkitan. Apa yang mati dalam kehidupan kami, Kau yang mampu pulihkan, dan Kau yang mampu bangkitkan. Because we know our God is God of revival. Come on everybody, praise Him out.
Shalom Story Maker. Wow, luar biasa. Saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Heroes Malang. Dan percaya di tahun ini Tuhan pasti akan menambahkan ya anugerah dan kasih karunia-Nya. Lebih daripada itu, semua yang telah Tuhan janjikan, semua yang telah Tuhan rencanakan, itu pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Dan saya mau berkata kepada para heroes yang ada di Malang, Tuhan punya rancangan yang spesial buat Anda. Dan engkau akan dibuat oleh Tuhan untuk dapat memberi dampak, memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya, engkau akan jadi garam dan engkau akan jadi terang. Ada saudara dengan tidak ada saudara di tempat tersebut akan ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Karena engkau didestinikan atau ditetapkan Tuhan untuk menjadi sang pencetak sejarah. Haleluya, haleluya. Dan di sini saya ingin mengucapkan sekali lagi happy anniversary. Tetaplah semangat dan lihatlah bagaimana anugerah Tuhan membawa heroes ini menjadi berbeda. Sebagai anak muda yang unik, yang spesial, yang khusus dengan talenta yang dari Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Dan pada momen ini saya di sini ingin menyampaikan dengan judul message-nya adalah Home. Saudara, teman-teman, saya ingin menunjukkan pada saudara ada sebuah perbedaan antara house dan home. House itu berbicara tentang gedung, bangunan, ya, seberapa mewah bangunannya. Tapi home itu lebih mengarah kepada perasaan, ya, hubungan, kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bahwa heroes ini bukanlah hanya sekedar sebagai house atau rumah saja, tetapi home. Itulah sebabnya tidak ada yang dinamakan broken house. Tidak ada. Kalau ada anak yang sedang membutuhkan kasih sayang atau patah hati, atau mungkin bisa jadi mengalami suatu pergumulan di dalam relationship, selalu dinamakan yang namanya adalah broken home. Ada sesuatu yang rusak di sana. Apanya yang rusak? Bukan house-nya, tetapi home-nya, relationship-nya. Dan di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa heroes dimanapun kita berada dan saudara yang berada di dalamnya, mari bersama-sama jadilah home bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama, tetapi bagi saudara semua yang sedang mengalami pergumulan berat, ya, mengalami masalah untuk dalam hubungan atau masa depan atau mungkin jati diri, saudara bisa datang ke tempat yang namanya heroes. Karena di dalam heroes ini saudara akan menemukan siapa diri saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya percaya bahwa identitas yang dari Tuhan itu betul-betul sangat spesial dan luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sampai ada anak muda yang kehilangan jati diri karena iblis ingin merusak siapa saudara. Apalagi iblis ingin merusak siapa saudara di dalam Kristus. Saudara lihat, ketahuilah bahwa engkau itu dikasihi oleh Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan. Ketika engkau sadar, lihat ya, engkau sadar kalau saudara dikasihi atau dicintai oleh Yesus, maka saudara akan bisa berkarya. Saudara akan bisa menghasilkan sesuatu yang melebihi dari batas apa yang kita pikir atau kita bayangkan. Kalau saudara tidak sadar bahwa dikasihi, maka saudara akan selalu merasakan bahwa saya kekurangan, saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya butuh perhatian. Anda lihat di situ? Disitulah sebabnya saya ingin menunjukkan bahwa yang paling pertama kali untuk kita perlu sadari bahwa ketika engkau di dalam Kristus, terutama di dalam home ini, you are welcome. Engkau diterima. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, apapun yang telah sudah terjadi di masa lalu, pada momen ini juga saudara bersama-sama di dalam Kristus, kita ini satu saudara. Dan sebagai saudara dalam Kristus, kita semua pasti bisa saling bahu-membahu dan saling menopang satu dengan yang lain. Semuanya pasti akan sampai kepada destiny yang sudah Tuhan sediakan dengan luar biasa. Saya mau berkata, saudara, engkau sudah berada di dalam tempat yang tepat. Karena di tempat ini saudara akan dibawa untuk semakin tahu bagaimana rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita.
Kau akan semakin tahu bahwa hidup di dunia ini, katanya kita hanya hidup sekali saja. Ya sudah, kita lakukan apapun yang kita ingin lakukan, bukan? Saya berkata salah besar. You are live every day. Engkau hidup setiap hari maksudnya. Jadi setiap hari saudara bisa memiliki sebuah keputusan yang dimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi masa depan saudara. YOLO, you only live once. Kau hidup cuma sekali ya. Ya sudah, habiskan waktumu seperti apa yang kau mau. Saya mau berkata itu adalah hoax. Itu adalah tipuan daripada si jahat. Setiap bangun pagi, setiap hari saudara memiliki keputusan. Dan keputusan tersebut akan membawa kita semua tetap berada di rancangan Tuhan atau kita keluar dari jalurnya Tuhan. Dan ketika engkau keluar dari jalurnya Tuhan, yang ada hanyalah penyesalan. Mungkin saat ini saudara merasa I'm fine, saya oke-oke saja. Oke, lihatlah bagaimana dengan 10 tahun ke depan. Orang yang berada di luar dari jalurnya Tuhan, 10 tahun ke depan yang ada hanyalah penyesalan. Dan saya mendengar banyak sekali tentang orang-orang yang sudah menjalani itu. Dan sebelum kita menjalani dan sebelum kita mengalami penyesalan, saya mau memberitahu terlebih dahulu bahwa di dalam home ini, saudara, kita akan dibawa untuk bersama-sama masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan di dalam Kristus Yesus, semua yang ada di sini, engkau menjadi pencetak sejarah sebagai history maker di keluarga saudara, ya, di tempat sekolah saudara, di karir saudara, apalagi di dalam destiny yang sudah Tuhan nyatakan dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Ada satu ayat yang saya coba bacakan, yaitu terdapat di dalam Matius 11 ayat 28-30 yang berkata, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan beban berat, dan aku akan memberikan perhentian padamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan." Nah, sekarang yang saya coba sampaikan adalah jadilah home bagi generasi muda. Home, jadilah rumah. Yesus berkata, "Mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat." Ketika kita di sini membuka diri, maka kita welcome orang. Kepada teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan, saudara menerima mereka tanpa memandang siapa mereka. Karena kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus, maka sekarang kita menerima teman-teman kita, jadilah home. Heroes ini akan jadi besar ketika saudara menjadi seperti Yesus, menerima siapapun yang datang kepada saudara. Mereka yang letih, mereka yang lesu, yang beban berat, saudara menerima mereka. Tugas saudara mudah, terima dan pertemukan mereka dengan Yesus Kristus. That's it. Tuhan sendirilah yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Karena seringkali kita ini hanya mau menerima orang kalau ada apanya. Kalau ada tampannya, ya saya mau. Kalau ada nyamannya, saya mau menerima dia. Kalau ada lucunya, kalau orang ini heboh, orang ini menyenangkan, saya mau terima dia, saya akan menyaman dengan dia. Tapi secara lihat Yesus, setiap orang yang datang kepada Yesus itu memiliki berbagai macam karakter, kondisi yang berbeda-beda. Apakah Yesus pilih-pilih? Terkadang Yesus berjumpa dengan seseorang yang bernama Petrus yang sangat agresif, ia juga diterima. Kadangkala Yesus berjumpa dengan orang yang bernama Thomas yang mudah ragu. Ini saya benar apa enggak ya? Tapi juga diterima. Coba lihat. Ketika saudara memiliki Yesus dalam diri saudara, maka di sini saudara saya ingin mengajak, memberitahukan, terimalah semua orang yang datang kepada saudara. Bahkan orang itu bisa jadi bukan cuma teman kita, tetapi orang tua kita. Mungkin orang itu yang lebih usianya lebih banyak daripada kita. Mungkin itu guru kita. Mungkin guru itu menyebalkan. Mungkin orang itu ya ngomongnya nggak dipikir, dia tidak mau mengerti kita, tapi saya mau berkata, just accept them. Terimalah mereka. Saya melihat bagaimana seperti Mother Teresa berkata, di dunia ini orang haus bukan karena roti, namun mereka semua haus karena acceptance, penerimaan. Jadi begini, terkadang orang-orang itu memiliki karakter yang kolot atau nyolot begitu. Itu karena mereka terkadang tidak menemukan siapa yang dapat menerima mereka.
Sehingga demi untuk menunjukkan siapa dirinya, ya mereka menjadi begitu keadaannya. Mereka menunjukkan sikapnya seperti itu supaya mereka dapat diterima oleh orang lain. Tapi di sini saudara, itu adalah sebuah pembuktian dengan usaha dan upaya mereka sendiri. Tidak akan pernah kuat. Dan di sini kita memahami sebagai seorang pahlawan Kristus yang kita punya Yesus dalam diri kita. Ketika saudara memiliki Kristus dalam Anda, maka engkau akan bisa menerima siapapun dengan berbagai macam kondisi dan keadaan yang datang pada mereka. Ingat, saudara tidak perlu takut untuk berhadapan dengan mereka. Saudara tidak perlu khawatir, gimana cara saya nanti bicara? Bagaimana cara saya nanti untuk membawa diri saya? Saya harus melakukan apa? Tidak usah pusing. Saudara, kadangkala kita hanya perlu mendengarkan saja. Itu sudah menjadi solusi. Nah, sekarang di sini saudara lihat, jadilah seperti Yesus. Ketika engkau menerima mereka, karena kita sudah diterima oleh Yesus Kristus apa adanya. Nah, sekarang maka saudara akan bisa melihat bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu bukan cuma mengubahkan kita saja, tapi mengubahkan orang itu juga. Saya ingat bagaimana dengan opa saya mengajarkan pada saya. Kita ini yang sebagai hamba Tuhan, dia berkata, tugas kita itu sederhana. Hanya mempertemukan jemaat dengan Yesus. Jemaat yang susah, jemaat yang alami persoalan, pergumulan, ini ada Yesus. Nah, kita pertemukan mereka dengan Yesus. Jemaat sama Yesus dipertemukan. Maka yang terjadi, orang kalau berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah lagi sama, tetapi akan ada suatu mujizat yang terjadi. Persoalannya dia dibereskan oleh Tuhan. Dia alami solusi dan jalan keluar. Pasti orang ini akan berkata kepada kita yang mengatakan, terima kasih ya, saya sudah dibantu doa. Terima kasih ya, saya sudah ditolong untuk bisa, akhirnya hidup saya bisa pulih. Secara tidak langsung dia akan berterima kasih bukan sama kita. Dan orang ini akan kemudian hutang budi, ingin membalas kebaikan. Ini ada sedikit lemper buat Anda. Kita terima apa? Hadiah lemper dari dia. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu sukanya satu, jiwa. Jiwa-jiwa. Dia begitu bahkan sampai rela mati supaya jiwa-jiwa itu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika kita bawa jiwa kepada Yesus, Tuhan itu pasti disenangkan karena kesukaannya dia adalah jiwa. Dan saya yakin sekali ketika dia disenangkan, maka dia juga akan memberkati kita. Semakin akan kuperlengkapi engkau dengan tanda ajaib, dengan kuasa supranatural, supaya setiap orang yang kau bawa kepadaku, mereka akan langsung menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata Yesus Kristus. Anda lihat? Jadi hamba Tuhan itu berkatnya double. Satu dari manusia, yang satu dari Tuhan Yesus. Sekarang siapa berkata hamba Tuhan itu miskin? Tidak bisa. Karena hamba Tuhan itu, atau ini opa saya yang berkata, dan dia menjelaskan dengan sedemikian rupa, tidak akan mungkin hamba Tuhan itu miskin. Kenapa hamba Tuhan itu bisa miskin? Karena satu, ini tidak terjadi mempertemukan jiwa dengan Yesus. Karena dia tidak pernah ketemu dengan Yesus. Dan dia tidak pernah ketemu dengan jiwa. Makanya tidak akan ada sesuatu spektakuler, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita semua bersama-sama, ya, untuk yang pertama, jadilah home bagi siapapun yang datang kepada saudara. Kalau ada orang datang kepada Anda, itu bukanlah karena kebetulan, karena itu memang Tuhan sedang mengirim orang tersebut untuk supaya engkau bisa jadi berkat bagi orang tersebut dalam nama Yesus. Sekarang yang kedua, saudara, jadilah sahabat bagi mereka. Ayah saya berkata begini, ketika engkau berjumpa dengan seseorang, ya jemaat, jangan jadikan dia sebagai engkau adalah pemimpin dan dia sebagai jemaat. Jauh sekali jaraknya. Nah, terus gimana solusinya? Yang paling sangat mudah adalah jadilah sahabatnya dia. Setiap orang yang saudara lihat itu adalah sebagai rekan dalam pelayanan, atau mungkin orang itu adalah seseorang yang memiliki talenta tertentu, dan kemudian kita ingin bersama-sama untuk bisa berkarya di dalam anugerah Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah jadilah sahabatnya dia. Selesai. Yesus berkata, pikulah kuk yang kusediakan. Saudara lihat, kuk di sini artinya adalah seperti sepasang lembu dan kemudian ada kuk di atasnya, atau seperti ada balok tersebut.
Nah, saya ingin menjelaskan pada saudara, lembu yang ada di situ, saya yakin bukanlah lembu yang sama. Tetapi pasti akan ada satu yang senior, satu yang junior, baru belajar. Nah, sekarang saudara lihat, ini sama ketika kita ini baru belajar. Ketika kini baru melangkah. Nah, ketika Yesus berkata, ayo pikulah bersama dengan aku. Itu artinya Yesus itu ingin mengajari kita. Dia yang senior ingin menunjukkan pada kita cara-caranya. Saudara lihat bahwa disinilah artinya kita semua tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Apapun yang sedang saudara jalani saat ini, mari berjalan bersama dengan Yesus. Dia yang sudah menjalani semuanya, dia yang sudah melewati semuanya. Dia akan tuntun Anda dan saya sehingga kita semua bisa melewati seperti yang telah Yesus lewati. Dan di sini artinya Yesus menjadi sahabatnya kita. Kita ini dikatakan, do you want to be my best friend? Nah, kalau ada lagu Do You Want Build Snowman, itu yang salah di sana ya. Nah, di sini Yesus berkata, do you want to be my best friend? Jadi sahabatku. Ketika engkau menjadi sahabatnya Yesus, Tuhan mengajari semua apapun yang engkau butuhkan di dalam apapun yang setelah engkau perlukan. Saudara lihat, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam membangun keluarga, dalam membangun hubungan, apapun dia akan mengajari saudara. Nah, di sini artinya sebagai heroes, history maker, kita juga menjadi sahabatnya siapa. Nah, itu penting. Saudara menjadi sahabat bukan cuma teman, tapi menjadi seorang sahabat. Seorang sahabat itu adalah yang berjalan bersama-sama. Saya ingat bagaimana Pastor Kong Hee mengajarkan kepada saya begini. Seseorang akan menjadi sahabat ketika melewati api bersama-sama. Ketika melewati hutan bersama-sama, seseorang berdua yang tadinya tidak saling kenal, tapi kalau misalnya berjalan bersama-sama, dia akan menjadi seorang sahabat. Nah, di sini yang kita perlu sadari adalah kita tidak biarkan teman kita jalan sendiri, karena dia bisa menjadi sahabat bagi Anda dan saya. Ya sudah, biarlah kau punya masalah dalam rumah tangga, ya silakan, saya juga punya masalah. Tidak begitu. Tapi di sini kita bersekutu bersama-sama, saling mendoakan, saling menopang satu yang lain. Dan sudah lihat ketika kita mengangkat meja itu kalau diangkat sendiri itu berat. Tetapi kalau misal meja itu kita angkat bersama-sama, maka meja itu akan pasti terasa ringan. Saya ingin mengajak, memberitahukan pada semuanya, mari bersama-sama kita tetap solid sebagai satu team works, bukan sebagai single fighter yang berjuang sendiri, tetapi kita ini sebagai satu tim yang solid sampai pada destiny yang sudah Tuhan sediakan dengan sempurna bagi kita semua dalam nama Yesus. Nah, sekarang saudara, yang ketiga adalah jadilah jawaban bagi mereka. Setelah diterima oleh Yesus, datanglah ya semua yang letih lesu beban berat, pikul akuk, ya. Artinya kita jadi sahabatnya Tuhan. Dan yang ketiga adalah ada kelegaan, ya. Di sana saudara bisa melihat ada solusi dan jalan keluar. Saya di sini berkata pada saudara semua pada momen anniversary ini, mari sama-sama kita jadi jawaban bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Saudara menjadi solusi dan bagian daripada jawaban bagi kehidupan mereka. Dengan adanya saudara di situ, saudara bisa melihat bahwa persoalan itu selesai. Kenapa? Karena Yesus di dalam diri saudara. Ketika saudara melihat ada satu permasalahan yang rumit begitu, sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, dan ini ada suatu persoalan, saudara hadir di situ dengan satu solusi, satu hikmat dari Tuhan, satu keputusan yang Anda ucapkan, suatu ide yang Anda keluarkan, dan itu menjadi solusi bagi permasalahan itu. Itulah sebabnya di sini sama-sama saya ingin mengajak saudara semuanya untuk percaya bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pahlawan Kristus yang gagah perkasa, yang mencetak sejarah. Bagaimana kita bisa mencetak sebuah sejarah kalau kita tidak pernah menjadi solusi di satu area tersebut? Saudara lihat, menjadi pencetak sejarah itu dimulai dari ketika ada soal cerita, jawabannya gimana? Ayah saya mengajari pada saya itu begini, hidup ini banyak soal ceritanya. Ketika kita berhadapan dengan masalah keuangan, ini soal cerita ini.
ketika kita berhadapan dengan dikhianati oleh orang, kita ditipu oleh orang, itu semua adalah soal cerita. Nah, jawabannya gimana? Semakin Anda bisa menjawab soal cerita yang datang kepada saudara, di situ saudara akan semakin tahu ya, lika-liku kehidupan ini seperti apa nantinya, semakin lihai. Nah, itu saudara. Oleh sebab itu, yang bisa menjawab ketika ada soal cerita datang pada saudara, itu ketika saudara punya kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban itu dapat dari mana? Yesus Kristus. Saya ingat ketika waktu SMP. Nah, SMP itu kan seperti ada buku dan kemudian ada soal banyak. Nah, di bagian belakang buku tersebut ada kunci jawabannya. Entah itu A, B, C. Nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2 jawabannya adalah A. Nah, itu semua di bagian belakang. Kalau saya tidak memiliki kunci jawaban di bagian belakang itu, maka soal yang ada di depannya itu saya jawab bisa salah-salah. Saya nggak tahu, karena ini saya tidak memahami. Tetapi ketika saya menjawab dan kemudian saya cocokkan dengan kunci jawabannya, maka saya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, saya mau berkata pada saudara semua, kunci jawaban itu ada di dalam dirimu. Yesus Kristus itu adalah kunci jawaban. Apalagi ketika engkau diberitahu oleh Yesus bahwa jawabannya seperti ini, maka hasilnya pasti benar. Oleh sebab itu saya mau berkata pada saudara semua, mari bersama-sama dalam momen ini kita menjadi history maker yang luar biasa dalam nama Yesus. Dan saudara lihat di akhir daripada message yang ingin saya coba sampaikan di sini, saya mendorong semakin cinta kepada Yesus Kristus, karena saudara akan semakin menyadari seberapa besar tentang apa yang Tuhan punya untuk engkau. Rancangannya, kasihnya, kuasanya, itu Tuhan punya sesuatu yang besar buat saudara. Sadari bahwa engkau dicintai, dikasih oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Yeshua Masiah, bless you. Bagi aku, Heroes itu adalah jawaban dari doa. Heroes buat aku adalah komunitas yang keren. Buat aku, Heroes adalah semangat. Heroes buat aku adalah tempat berproses. Heroes buat aku seperti wadah penular. Heroes buat aku solidaritas bersama. Buat aku, Heroes itu seru, menyenangkan, dan memberkati. Heroes buat aku itu rumah. Heroes buat aku adalah komunitas yang sangat memberkati. Heroes buat aku keluarga yang menguatkan. Tempatku bertumbuh, love and harmony. Rumah, keluarga, berkat. Family in God. Heroes buat aku itu keluarga. Heroes buat aku adalah support systemku. Heroes buat aku adalah tempat bertumbuh. Heroes itu rumah, tempat bertumbuh dalam iman. Heroes itu buat aku kasih, rumah, dan keluarga. Heroes buat aku itu sahabat. Heroes buat aku itu tempat aku bertumbuh. Heroes bagiku rumah. Heroes is not community. This is our home. Heroes is not a community, this is our home. Heroes is not community, this is our home. Heroes is not a community, this is our home. Heroes is not 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 a community, this is our home. Heroes is not community, this is our home. We are story. We are history maker. 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 We are history maker.
We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. We are history maker. Shalom Heroes. Thank you buat teman-teman semua yang selama ini sudah setia, sudah tertanam, bertumbuh di tempat ini. Dan aku percaya di ulang tahun Heroes yang ke-9 ini kita mengusung tema Home, yang dimana aku berharap bahwa Heroes ini adalah rumah buat teman-teman semua. Heroes ini adalah tempat kalian untuk istirahat ketika kalian lelah, ketika kalian senang. Kalian bawa ke tempat ini, kita saling sharing satu dengan yang lain, dan aku percaya kita akan saling bisa jadi berkat buat satu dengan yang lain. Tetap setia, tetap tertanam, dan aku percaya akan ada waktunya teman-teman akan berbuah dan menjadi berkat buat generasi muda di Indonesia, terutama di Kota Malang ini. Thank you, Yesua Masya, bless you. Shalom. Happy anniversary untuk Heroes Malang Yang ke-9. Shalom, saya Kenny dari Heroes Palembang ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-9 buat Heroes Malang. Shalom guys, dari Banjarmasin mengucapkan happy anniversary yang ke-9 tahun untuk Heroes Malang. Happy anniversary HS Malang. Happy anniversary buat Heroes CS Malang. Happy anniversary Heroes CS Malang. Happy anniversary Heroes Malang yang ke-9. Happy anniversary Heroes Malang yang ke-9. Kami dari Magnet Shift4U itu Heroes Surabaya mengucapkan happy anniversary yang ke-9 tahun untuk Heroes Malang. Shalom, saya Nelki dari Heroes Palopo mengucapkan happy anniversary yang ke-9 untuk Heroes Malang. Happy anniversary Heroes Malang. Saya dari Magnet Shift4U Heroes Surabaya mengucapkan happy anniversary yang ke-9 tahun buat Heroes Malang. Happy birthday buat Heroes Malang. Saya dengan Pastor Chandra dari YS Lawang mengucapkan happy anniversary yang ke-9 buat Heroes Malang. Saya Pastor Elisa Tampilan, Ketua HOR Sulawesi Maluku Papua, mengucapkan happy anniversary Heroes Malang yang ke-9. Selamat ulang tahun ke-9 kami ucapkan dari Heroes Palembang untuk Heroes Malang. Heroes YS Malang, happy anniversary yang ke-9. Saya Yubel dari Heroes Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Heroes Malang yang ke-9. Shalom, happy anniversary untuk Heroes YHS Malang yang ke-9. Halo, saya Yoke dari Heroes Gloria Jayapura mengucapkan happy anniversary yang ke-9 tahun untuk Heroes Malang. Saya Rebecca dari Heroes Gloria Jayapura mengucapkan happy anniversary yang ke-9 tahun untuk Heroes Malang. Happy anniversary yang ke-9 tahun untuk Heroes Malang. Happy anniversary untuk Heroes YS Malang. Happy anniversary yang ke-9 Heroes di Kota Malang. Shalom Heroes Malang, happy anniversary yang ke-9. Happy anniversary buat Heroes Malang yang ke-9. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary buat Heroes Malang. Semakin sukses, semakin berdampak, semakin membawa berkat buat banyak anak muda di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Semakin maju dan berkembang di dalam komunitas anak-anak muda. Menjadi wadah yang luar biasa. Tetap kuat, tetap tangguh. Bikin keren. Semakin memberkati. Semakin berapi-api. Semakin dipakai Tuhan luar biasa. Terus berkembang dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi berkat untuk anak-anak muda. Diberkati tanpa batas. Semakin diberkati Tuhan. Semakin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap diberkati selalu dan menjadi berkat buat orang lain. Dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk anak muda. Terus menyala-nyala untuk Tuhan. Semakin bersinar terang. Terus cintai generasi muda. Engkau adalah anak panah di tangan the true hero, Jesus Christ. Tetaplah bertumbuh dalam Kristus dan percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Terus melayani Tuhan dengan bersemangat dan memenangkan jiwa anak-anak muda. Generasi yang akan merubah sejarah. Jadi berkat untuk jiwa-jiwa di Malang, bahkan di Indonesia sekalipun. Makin dipakai Tuhan dan lebih berdampak lagi buat orang-orang di sekitar Malang. Semoga kalian tetap semangat melayani generasi muda. Jangan menyerah. Karena apa? Karena Tuhan belum selesai.
buat kalian, dan Tuhan pasti memampukan kalian untuk melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Karena kalian punya spirit of history maker. I am history maker. Heroes History Maker. Heroes the History Maker. Heroes History Maker. History Maker. Salam Heroes. Yeshua HaMashiach bless you. 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 Always keep shining and be blessed. Yeshua HaMashiach bless you. Yeshua HaMashiach Bless you. love you. Orang dari Heroes Manado. Moses selamat for Heroes Malang. Selamat hari jadi yang ke-9. Yeshua HaMashiach bless you. Orang semua bersaudara. Halo Heroes Malang, kami dari Heroes Pontianak ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9. Semangat terus dalam pelayanannya dan terus berkarya. God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Heroes! Kami dari tim Shootinger mengucapkan Selamat tahun ke-9 Heroes Malang! Happy birthday, Heroes. Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship him. Awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Hallelujah.
Baik saudara semua, luar biasa kita telah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dan senang sekali berjumpa dengan saudara. Percayalah pada momen anniversary ini saudara semua dipersiapkan Tuhan untuk memiliki satu hasil yang spektakuler dalam kehidupan saudara. Kita akan terima doa berkat. Sekarang angkat kedua tangan saudara bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Saudara yang dicintai oleh Yesus, terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan tuntunan Roh yang Kudus yang menyertai, menjaga, membimbing saudara sampai Yesus datang kedua kalinya. Saudara adalah history maker. Engkau bisa mencetak sejarah karena engkau adalah pahlawan Kristus yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang spektakuler dan luar biasa. Dalam nama Yesus, percaya kita semua diberkati sama-sama, katakan amin. Yeshua HaMashiach, bless you.